Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya Mira Pata ya. Semoga yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya kali ini ada dalam acara terbaru ya. Nama acaranya adalah CEO Talk ya. Sebetulnya di CEO Talk ini membahas apa aja sih? Di CEO Talk ini banyak sekali pembahasan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra Treninet di seluruh dunia. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu dan mengucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Halo semua, boleh melambaikan tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah ya. Sudah banyak yang bergabung nih ya dari jam 8 tadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang sudah bergabung. Baik, sebagai pembukaan, CEO Talk kali ini akan membahas sesuatu yang pastinya sangat dinanti-nanti oleh para mitra Treninet ya. Karena itu langsung saja kita mulai acaranya karena sudah hadir semua pengisi acara untuk malam hari ini ya. Ada Pak Habibie Darwis selaku Direktur Utama Treninet. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak Habibie sudah. Selamat malam. Pak Habibie sudah hadir langsung dari studio ya. Alhamdulillah. Lalu ada Ustadz Tarmizi Asidik selaku Direktur Utama Paytrend. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Semangat ya tadi ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Kemudian Kak Wirda sudah bergabung belum ya? Pasti nanti Kak Wirda akan bergabung ya, karena Kak Wirda juga akan memberikan sedikit akan menyapa mitra-mitra Treninet, user Paytrend, dan tentunya akan memberikan komentar tentang yang akan dibahas hari ini ya. Dan yang terakhir ada narasumber kita, yaitu Dr. Slamet Wuryadi atau dikenal sebagai Profesor Fuyu Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Sampurasun. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung ya. Nah, berhubung sudah banyak sekali nih yang gak sabar, langsung aja ya kita langsung ke topik utama perbincangan kita malam ini. Kita langsung tanya saja ke Ustadz Tarmizi. Tentang apa sih yang akan dibahas dalam CEO Talk ini sebetulnya tadi? Tentang ini, kita akan mengungkap sedikit rahasia. Gak sedikit sih kalau rahasia. Banyak rahasia yang kita ungkap di malam hari ini. Pertama, nanti ini menjadi wawasan baru ya. Jadi wawasan baru buat kita, termasuk saya dan yang lain. Ini wawasan baru. Yang kedua, ini mudah-mudahan dapat menjadi solusi usaha di masa-masa pandemi. Mudah-mudahan ini menjadi luar biasa lah, karena ini satu-satunya di Indonesia. Makanya kita tawarkan kepada ini satu-satunya di Indonesia. Oke, makin penasaran nih. Oke, kita bahas dulu sedikit mengenai program CEO Talk ini ya tadi ya. Sebetulnya program ini dibuat untuk pembahasan apa aja sih Tad? Nanti insya Allah kita akan rutin mengadakan CEO Talk. Jadi nanti kita akan rutin menggulirkan inovasi dan baru dengan Paytrend dan Treninet. Jadi awalnya terbuka buat umum dan nanti dia nanti kamu dan mitra Paytrend itu bisa langsung masuk. Jadi kita akan buat beberapa inovasi yang sifatnya umum. Nanti biar bagaimana Paytrend itu bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk yang mitra dan juga orang yang mitra Paytrend. Insya Allah kita akan buat setiap hari lah. Insya Allah. Berarti nanti program CEO Talk ini akan rutin ya Tat ya? Insya Allah. Insya Allah akan rutin dengan tema yang berbeda-beda. Dengan tema yang berbeda.
dengan tema-tema berbeda. Kita inilah kita Februari ini sampai bulan Maret, sampai nanti bulan Maret ada hal-hal yang kita buat. Contoh misalnya kemarin sudah ada DPA, ya. Nah, DPA itu nanti akan buat seperti dengan Ramadan. Terus nanti juga ada di bulan Maret kita juga akan launching produk baru. Plus nanti produk baru kemarin juga saya ada pembicaraan dengan teman-teman Basnas, suara ustadznya ya. Basnas, terus juga teman-teman Zaka, teman-teman POS, teman-teman Zaka yang lainnya, Muslim di Indonesia yang kecil ya, insya mereka berkaitan. Jadi kita untuk kegiatan lain. Makanya ada si auto. Jadi informasi ini kan kita secara utuh ke masyarakat. Oke, Ustadz mohon maaf sekali ini dipotong, suaranya kurang jelas, Ustadz. Oh gitu ya? Dia jelas? Iya. Oh iya, dekat berarti. Suaranya putus-putus juga sih tadi, Ustadz. Ya. Kalau ini emang sengaja dibuat penasaran sedikit gitu. Mungkin earphone-nya dilepas kali tadi ya? Apa? Earphone-nya dilepas kali. Earphone-nya dilepas, Ustadz. Jangan pakai headset. Terdengar ya? Nah, terdengar. Nah, ya, ini jelas, Ustadz. Ya, jadi yang belum jelas tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwa insya Allah bahwa Ciotalk ini akan secara rutin ya, Tat ya? Ya. Insya Allah nanti akan secara rutin kita akan adakan setiap bulan sekali. Jadi dari bulan di awal dan kemarin beberapa sesi nanti kita DPA Camp itu Dream Play Action Camp itu nanti akan kita buat yang memang sifatnya terus menerus. Jadi bagaimana juga teman-teman yang di alumni ada manfaatnya dari DPA Camp baik secara wawasan juga secara ilmuwan, termasuk bagaimana menjadi sebuah pendapat. Terus juga nanti di bulan Maret kita juga akan meluncurkan inovasi baru, program baru nanti berkenaan dengan PTN. Saya sama teman-teman PTN, Mas Habibi dan teman-teman yang lain itu sudah bicara dengan Basnas, bahasa pimpinannya, dengan Zakat dan barang teman-teman, termasuk kemarin saya ketemu sama Darul Tauhid dengan Akin timnya. Insya Allah nanti beliau akan mendukung tren dan manage usaha. Allah nanti kita tunggu dengan namanya. Nice, mantap. Oke, boleh dong dibocorin nih, Tat. Sebetulnya tema kita malam ini tuh apa? Tadi kan Ustadz bilang mau mengungkap rahasia satu-satunya di Indonesia. Sebetulnya apa sih pembahasannya? Jadi gini ya, kita akan membahas nanti mungkin program tapi ada suatu hal yang pada saat saya bertemu dengan Prof. Salam itu ada suatu hal yang memang luar biasa. Jadi kita hari ini akan mengungkap rahasia tuyul. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran, tadi saya cari di beberapa jurnal, itu ada dalam Al-Quran itu ada Al-Baqarah 7, itu sampai dengan kita mendengar ada sampai 57, ada surat Al-Araf 160, ada surat Al-Toha ayat 80, terus ada surat Al-Qamar 30 sampai 33. Nah, dari surat ini luar biasanya apa? Jadi ini adalah cerita tentang Bani Israel, tentang kaum Yahudi, umatnya Nabi Musa. Jadi kalau teman-teman para mitra Petran Mesir, alhamdulillah saya sudah lihat loh, sudah menampak jelas. Jadi saya sudah menampak jelas bersama Ustaz Jamil dari Mesir menuju Tursina. Jadi perjalanan umatnya Nabi Musa, pada saat dikejar sama Fir'aun. Saya perjalanan dari subuh sampai ke kaki Bukit Tursina. Kalau teman-teman dengar misalnya ada Al-Baqarah yang sapi yang akan Nabi Harun itu saya dari subuh waktu itu kita lagi ke Mesir itu lagi masa-masa Mesir lagi sedang berkecamuk karena ada pergantian kekuasaan. Itu bagaimana kalau jalannya melewati beberapa pos itu kita nampak jelas perjalanan Nabi Musa itu sampai ke Tursina, kaki Tursina itu jam
jam ini. Jadi sampai Tursina itu dari jam 5 dari subuh sampai di sana tuh Isya. Isya saya istirahat sampai dengan jam 10 malam. Jam 10 malam saya naik ke Tursina itu sampai dengan sampai subuh. Itu napak tilas. Nah, perjalanan Nabi Musa, kalau teman-teman paham dan mengetahui bagaimana Bani Israel itu diuji dengan kelaparan. Nah, di surat Al-Baqarah dari 57 sampai 61 itu gimana Allah menceritakan. Nah, salah satunya adalah disebut mana wasalwa. Di 57, jadi kalau melihat apa namanya Qurannya itu dari 56 sampai 57. Nah, di 57 itulah Allah ini kan di 57 Bismillahirrahmanirrahim wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul wasalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan kaum yang menaungi awan, jadi awan dinaungi dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya kami dan akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, kalau teman-teman membaca dari 5 itu sampai ayat ke-61 tentang perjalanan Nabi Musa dan kaumnya itu menuju Tursina. Nah, di situ ada lagi di ayat 57 itu bagaimana Allah menciptakan bagaimana Nabi Musa dan kaumnya itu mendapat bantuan air. Nah, saya juga sempat tuh mampir ke 3 sumur, ada 12 sumur tapi tinggal 3 di sana, saya mampir ke sana. Itu luar biasa. Nah, luar biasanya adalah Allah menunjukkan tuh tentang mana wasal salah satu makanan rezeki yang diberikan oleh Bani Israel kepada kaumnya Nabi Musa. Nah, ini tidak diketahui ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, itu ada beberapa binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk ada nama. Ada Al-Baqarah, ada An-Naml, ada Nahal, ada Al-Ankabut. Terus ada lagi ada sekitar 5 surah, ada Afil, gajah, tentang gajah, bagaimana Allah bercerita tentang gajah, kejadian Bani Abraham. Nah, ini mana wasalwa ini disebutkan oleh Allah tentang mana wasalwa. Di sini dijelaskan misalnya apa sih mana wasalwa. Mana ini terdapat sejumlah pendapat mufasir. Ini saya dapat dari jurnal tadi pada maghrib, adalah cairan putih yang mirip madu. Jadi mana itu cairan putih yang mirip madu. Kalau mirip madu, berarti kan manis dan itu sudah ada banyak dijual. Ada pula yang berpendapat bahwa mana adalah sejenis jamur. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, jamuar itu berasal dari mana? Airnya mengandung obat penawar bagi mata. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Jamur truffle. Nah, ini tentang mana? Jamur ini tumbuh alami, tetapi jamur ini bukanlah jamur yang sudah dikontrol. Jadi ini ada berpendapat. Nah, mengenai mana, Al-Saidi dalam tafsirnya disebut bahwa mana adalah istilah makanan yang diperoleh dengan cara yang mudah, tidak bersusah payah. Jadi pada saat itu Allah memberikan tuh rezeki kepada kaum Israel dengan mana dan salwa. Yang kita kasih salwanya dapat digunakan untuk obat. Ini yang mana untuk obat dan sebagainya. Adapun salwa, ini yang kita bahas nih. Adapun salwa menurut Az-Zahabi adalah jenis burung puyuh. Jadi nanti Selamat tuh akan banyak bicara tentang apa sih rasanya burung puyuh. Kan kita masih pikir kalau puyuh itu kelasnya banyak. Nah, menurut Az-Zahabi itu jenis puyuh. Memakannya bermanfaat untuk orang yang sehat dan yang baru sembuh dari sakit. Daging burung ini lembut dan lunak, mudah diolah serta mengandung protein yang cukup. Ini menurut Zahabi. Salwa adalah burung yang berpindah-pindah, yang bergerak di musim tertentu. Allah telah mengatur perpindahan sebagaimana kelompok burung ini untuk melewati kaum Nabi Musa di Jazirah. Jadi pada saat Nabi Musa itu melewati mau ke Tursina, itu ditampakkan tuh burung itu. Nah,
Sedangkan disampaikan oleh Al-Qatadah dalam tafsir bahwa salwa adalah sejenis burung berbulu merah yang berterang seperti digiring angin selatan. Tubuh burung ini gemuk seperti merpati, datang bergerombol di hari Sabtu. Ke Sabtu berikutnya seperti bergiliran. Kemudian Bani Israel dengan mudah menangkap, menyembelih dan mengkonsumsinya. Jadi pada saat itu, pada saat Bani Israel haus, jadi kan haus dikasih 12 sumur. Pada saat mereka kan sering minta ya, pada saat dia lapar itu dikasih mana wasalwa. Nah, dalam mana wasalwa. Nah, ini kata kotada itu dalam demokrasi itu burung yang ini, yang berwarna merah dan mudah dikonsumsi. Sedangkan menurut Wahab Ibnu Munadi menambahkan bahwa salwa daging yang paling sedikit terdapat di muka bumi. Berbondong-bondong dagingnya, namun jika disimpan terlalu banyak dagingnya akan membusuk esok harinya. Jadi ini bagaimana Allah telah menceritakan mana wasalwa. Pada pendapatnya Azabi bahwa salwa adalah termasuk burung puyuh. Nah, pada hari ini Python ini akan menjadi salah satu produk bagaimana puyuh ini yang pada saat ini dianggap sebagai sebuah yang secara kalau kata Prof. Selamat inilahnya orang menganggap bahwa puyuh itu kolesterolnya tinggi, ternyata nanti Prof. akan menjelaskan. Nah, di sini juga bagaimana di sini kalau kita cerita pada saat umatnya Nabi Musa diberikan mana wasalwa, ini sampai akhirnya dia meminta lagi tuh. Kalau di 161 karena dia minta sayur-sayuran, ketimun, jadi banyak mintanya lah. Pokoknya Bani Israil banyak mintanya, termasuk pada saat itu membeli Al-Baqarah, sapi juga dia mintanya warnanya merah, itu sifatnya Israel. Nah, di malam ini kita akan sedikit menjelaskan bagaimana burung puyuh yang menurut Azabi sebagai burung puyuh itu mempunyai yang luar biasa. Tidak mungkin Allah, jangankan binatang-binatang yang disebutkan dalam Al-Quran, binatang, buah yang disebutkan dalam Al-Quran, walaupun binatang dan buah yang tidak ada dalam Al-Quran, itu pasti punya manfaat yang luar biasa. Nah, pada malam hari ini, teman-teman dan para sahabat semua yang ada di PLN Internet dan juga masyarakat yang ada di Internet dan juga yang mengikuti acara ini, kita akan membuka nih bagaimana manfaatnya salwa sebagai burung puyuh yang manfaat yang begitu besar. Dan Al-Quran ini kalau disebutkan diulang nih dengan redaksi yang agak beda. Jadi 57 Al-Baqarah sampai 61 bagaimana perjalanan umatnya Nabi Musa sampai ke Tursina. 160 itu Allah menjelaskan bagaimana juga dengan bahasa dan interaksi juga menjelaskan tentang mana wasal. Di Toha juga disebutkan dengan mana. Ad-Duhan 30-33 itu tidak menyebutkan mana wasalwa. Tapi lebih ditanya bagaimana umatnya Nabi Musa menuju ke Tursina. Nah, malam ini kalau nggak panjang dan lebar, Anda hadir di sini bagaimana semua nanti manfaat dari burung puyuh yang disebut dalam Al-Quran dan juga satu ikhtiar dan dakwah kita bahwa manfaatnya sangat biasa dan tidak mungkin Allah menyembunyikan sesuatu yang tidak disebutkan dalam An-Nahl, Al-Ambut punya manfaat yang biasa. Terima kasih. Jadi karena pembicaraan banyak, jadi itulah kenapa malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana manfaat puyuh buat secara kesehatan dan juga menjadi manfaat usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya penjelasannya. Berarti malam ini di CEO Talk akan membahas mengenai burung puyuh ya, mengenai manfaatnya buat kesehatan dan sebagainya. Kayaknya kalau misalkan saya ngejelasin kurang pas nih. Sekarang di sini sudah ada pakarnya, malahan disebut sebagai Profesor Puyuh Indonesia ya. Kita juga pengen lebih tahu nih, Prof, sebetulnya manfaat dari burung puyuh ini gimana sih gitu ya. Sebelum kita beranjak ke step selanjutnya, tolong dijelaskan dulu sebetulnya manfaatnya segimana sih, karena saya pribadi
baru mengkonsumsi itu adalah telurnya aja. Mungkin di sini juga ada yang udah nyoba, mungkin dagingnya, kalau saya pribadi sih baru nyoba si telurnya aja gitu ya. Boleh silahkan, Prof. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin sebelum ke materi kali ya. Ya, jadi ada satu hal di mana saya kali ini atas izin Allah mendapatkan kesempatan diberikan menyapa saudara-saudara kita yang hari ini sudah hadir 400 orang lebih. Usaha yang saya geluti ini istiqomah dari tahun 92, dan atas izin Allah saya dipertemukan kepada Dr. Tarmizi, Pak Habibie dari rekan-rekan Paitren, karena ini adalah sesuatu yang harus kita gelurakan di bumi pertiwi ini. Hari ini, saudara-saudaraku yang saya banggakan, perjalanan mempromosikan unggas lokal asli milik Indonesia ini, yang 2010 saya mendapat amanah dari Kementerian Pertanian sebagai Ketua Asosiasi Puyuh se-Indonesia. Jadi rekan-rekan yang hadir hari ini, sayalah mbahnya Puyuh Indonesia, bahkan di Asia Pasifik barangkali. Satu hal yang ingin saya sampaikan di awal, hari ini kita terdolimi, sekali lagi terdolimi, katanya telur dan daging puyuh itu mengandung kolesterol yang sangat tinggi sekali. Totalnya 3.440 mg per 100 gram. Oke, suara jelas ya? Ya, oke. Jelas. Hasil riset yang saya lakukan di 6 laboratorium termuka di Indonesia yang berstandar terakreditasi nasional, kita terdolimi 18 kali lipat di bawah yang dihoaxkan oleh para, ya kalau dibilang pesaing tidaklah, tapi inilah yang populasinya baru di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor dari 270 juta penduduk di Indonesia. Jadi populasi puyuh itu baru 5% dibandingkan ayam petelur komersial yang hari ini populasinya sudah di atas 260 juta ekor. Bagaimana dengan ayam broiler putih? Ayam pedaging. Itu populasinya 3,1 miliar. Berarti persentasenya sudah 1.170%. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, untuk menyemangati rekan-rekan se-Indonesia, diperlukan selamat-selamat yang lain. Dan atas izin Allah hari ini, sebelum nanti menginjak ke materi, yang lebih dahsyat lagi, karena produknya juga sudah kami buat sangat luar biasa sekali, atas inisiasi dari Paitren, abonnya juga sangat menantang banget. Kemudian ini adalah bakso kita yang terbuat dari daging puyuh. Ini semua alhamdulillah terinisiasi dari sahabat saya Pak Ustadz Dr. Tarmizi dan Pak Habibie. Sekali lagi bahwa saya ingin mengajak rekan-rekan se-Indonesia, unggas lokal asli milik Indonesia ini, endemik asli milik Indonesia ini harus terselamatkan dan berjaya sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Inilah puyuh. Begitu. Sementara itu dulu, barangkali mau sampaikan dari Pak Habibie. Oke, sebelumnya tadi kan sudah ditunjukkan tuh ya macam-macam produknya. Saya juga punya video nih ya, supaya mitra-mitra yang sudah bergabung bisa lebih jelas. Sebetulnya ini produk yang ada di Reminat itu seperti apa? Silahkan, ini dia videonya. Bosan makan olahan ayam? Cobain nih yang baru. Olahan daging puyuh dan telur puyuh training. Dagingnya lezat, kaya protein, dan praktis penyajiannya. Telurnya juga nggak kalah nikmat. Selain nikmat, rendah kolesterol. Daging
dan telur puyuh Treni sehat, nikmat, kaya manfaat. Bosan sama jajanan yang gitu-gitu aja? Cobain nih yang baru. Stik telur puyuh dan stik tulang puyuh Treni. Terbuat dari olahan telur dan tulang puyuh asli. Jajanan kekinian yang menyehatkan. Kaya protein, enzim, dan kalsium. Bosan sama jajanan yang gitu-gitu aja? Cobain nih yang baru. Abon puyuh Treni, cocok buat cemilan atau makan pakai nasi. Kaya kandungan protein serta vitamin A, B, dan E. Wih, itu dia produk-produk di puyuh yang ada di internet. Saya ngelihat komennya seru banget nih. Ada yang bilang katanya udah nggak sabar nih pengen beli. Tenang, tenang, tenang ya. Karena sekarang kita akan mendengarkan materi terlebih dahulu dari Pak Slamet ya. Biarin nanti Pak Habib terakhir aja. Karena saya banyak sekali yang ingin ditanyakan ke Pak Habib ya. Silakan Pak, langsung saja ke materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Ini adalah produk-produk tadi yang sudah ditampilkan oleh Prof, saudara model. untuk materinya nggak usah share screen, Prof. Dari sini udah disiapin juga. Oke. Ya. Oke. Baik, baik. Oke. Ditutup aja biar nanti Oke, ke broadcast. baik. Nah, Oke. silahkan Prof. Baik. Sambil menunggu materinya. Oke, ini ya produknya. Sekali lagi, sahabat sahabatku yang saya banggakan, coba slide nomor 1 tadi. Ya, ini adalah tagline yang ingin saya coba tawarkan dan kita dampingi kepada rekan-rekan yang mengikuti webinar kali ini. Produk-produknya tadi sudah disampaikan sangat luar biasa sekali, dan ini merupakan produk pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita harus mampu menjadi bangsa yang berketahanan pangan, berkedaulatan pangan, dan berkemandirian pangan melalui unggas lokal asli milik Indonesia ini. Oke, berikutnya dari hulunya. Bismillah, saya mengambil sebuah tema yang sangat inspiratif dan harapan saya ini bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan karena dalam waktu 45 hari insya Allah mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Betapa tidak, saudaraku? Kita menginjak ke slide nomor berikutnya. Ya, saya mendapat amanah sebagai Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan sejak Mei 2010, saya juga mendapatkan amanah dari Kementerian Pertanian mengawal teman-teman sebagai Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia. Semoga amanah yang diberikan ini, ingat saya waktu itu populasi baru 4 juta ekor. Sekarang dengan sentuhan tangan kami dan rekan-rekan se-Indonesia, hari ini statistik dari Dirjen Peternakan bisa melaporkan populasinya sudah mencapai 14,8 juta, dan itu menurut saya baru 5% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Jadi peluang bisnis ini yang akan dikawal oleh rekan-rekan dari Paytrend, peluangnya masih 95% selama rekan-rekan mengikuti standar operasional prosedur, good farming practice, dan good breeding practice dari manajemen yang kami akan dampingi. Next. Ya, inilah saudaraku,
unggas kecil dari sebutir telur puyuh yang ada di belakang puyuh yang baru lahir ini, beratnya hanya 12 gram. Luar biasa, ternyata dari 12 gram ini yang ditetaskan dalam sebuah mesin inkubator dengan pengaraman 17 hari tercepat, mampu menghasilkan anak puyuh umur sehari yang hari ini kita sebut day all quail. Ternyata beratnya mencapai 10 hingga 12 gram. Tentunya berbeda dengan ayam negeri yang kalau kita tetaskan dengan ukuran 60 gram per butirnya, ternyata dia malah susut yang super pun mencapai 45 gram. Tetapi Allah sudah memberikan skenario yang sangat luar biasa sekali. Unggas kecil ini sangat dahsyat, di mana 12 gram selama dieramkan 17 hari, dia mampu memberikan performanya yang sangat luar biasa sekali. Makanya tidak heran tadi Pak Dr. Ustadz Tarmizi menyampaikan dalam Al-Baqarah 57, nggak mungkin Allah ciptakan ini kalau tidak berguna buat manusia. Next. Nah, inilah riset yang selama ini kami lakukan. Alhamdulillah penelitian selama 4 tahun lamanya mampu membuahkan hasil yang warna hitam. Di depan ini adalah puyuh yang baru lahir dengan kelamin autosexing jantan. Yang belakang sebelah kanan ini adalah betina. 100% akurat. Jadi nanti segmentasi pemeliharaan, kita pelihara yang betina saja, yang jantannya akan dibudidayakan sebagai puyuh pedaging, sebagai abon puyuh, sebagai bakso puyuh dari olahan daging pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dari stik tulang puyuh, stik cheese keju puyuh, dan masih banyak varian yang lainnya. Dan setelah kita pelihara selama 30 hari lamanya, saudara-saudaraku yang saya banggakan, next, ternyata tubuhnya sudah mampu dengan pemberian pakan organik, non-chemical, non-kimia, non-pesticide, bahkan bahan pakannya ada di sekitar kita, berupa jagung, dedak padi, tepung ikan, serta ada imbuhannya berupa tepung daun indigo vera, serta maggot. Masya Allah. Dalam waktu 45 hari, seekor puyuh yang kita lihat tadi baru lahir, beratnya sudah mencapai 120 gram. Dari telur yang dihasilkan 12 gram. Berarti unggas mungil ini bisa mencapai 10% dari tubuh dia. Masya Allah, sebuah karunia yang sudah luar biasa. Kalau kita komparasi dan bandingkan dengan temannya sesama unggas. Next. Ini, saudaraku. Hari ini, sebutir telur ayam negeri yang mengandung berat 65 gram. Ternyata tubuh si ayam ini tidak kurang dari 1,7 hingga 2 kilo. Logikanya kalau ayam ini nggak malu sama puyuh, harusnya 2 kilo ini telurnya 200 gram. Tetapi puyuh sangat efisien sekali dalam menghasilkan telur dibandingkan tubuhnya dia. Inilah endemik milik kita yang harus kita selamatkan bersama nanti ke depan melalui puyuh. Next-nya. Nah, ini adalah salah satu bentuk desain kandang. Alhamdulillah Pak Dr. Tarmizi sudah mengunjungi dan sudah berkolaborasi dengan kami membuat sebuah farm percontohan yang berskala 20.000 di Darul Quran Agrotechno Sukabumi. Nanti konsepnya bisa teman-teman kunjungi sebagai wisata edukasi, sehingga jangan beternak dulu. Jangan memulai dulu.
kalau tidak belajar di agrotechno milik Paytren yang ada di Sukabumi ini. Sehingga jangan beli kucing dalam karung. Harus pintar dulu. Di depan screen ini kita lihat adalah populasi puyuh yang berpopulasi 5 ekor dengan memerlukan lahan hanya 8 meter dikalikan 12 meter. Lagi-lagi, efisien sekali dalam penggunaan lahan yang hanya memerlukan 100 meter persegi saja. Dan luar biasanya, ini dikerjakan oleh satu operator kandang, satu pegawai yang insya Allah bila mana mengikuti standar good farming practice dari Paytren nanti, ini tidak sampai 5 jam pekerjaannya dan dijamin sebelum duhur sudah selesai. Next. Nah, inilah saudara-saudaraku yang saya banggakan, 5 keunggulan komparatif dan kompetitif yang nanti akan kami pertanggungjawabkan dengan Pak Dr. Ustadz Tarmizi dan Pak Habibi serta manajemen Paytren, di mana pertama adalah supply demand-nya, sangat minim. Ya, ini agak sedikit kurang. Ya, sangat minim dalam penggunaan lahan dan waktu kerja. Tadi rekan-rekan semua sudah melihat space 8 kali 12 meter hanya membutuhkan waktu 4-5 jam lamanya dan memerlukan space hanya 100 meter persegi. Yang kedua, inilah yang harus saya sampaikan kepada peserta webinar malam ini. Hari ini kebutuhan untuk 3 provinsi di Indonesia, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Kebutuhannya di mitra pelanggan kita per minggu sudah mencapai 16,5 juta dan baru bisa kita pasok di angka 3,5 juta per minggunya. Sehingga untuk 3 provinsi di Indonesia ini masih memerlukan pasokan sekitar 13 juta butir lagi per minggunya. Luar biasa. Ini belum ditambah lagi nanti komunitas sahabat-sahabat kita. Konon kabarnya Paytren ini sudah mencapai 2 juta orang, Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang bisa kita promosikan bersama sebagai sebuah hasanah kekayaan milik bangsa Indonesia yang hari ini tadi sampai sampaikan terdolimi katanya kolesterolnya tinggi. Yang ketiga, saudaraku, ternyata istiqomah menekuni usaha ini dari tahun 92, telur puyuh belum pernah dijual di bawah break-even point. Saya buka kartu, hari ini modalnya hanya Rp200. Ternyata nilai jualnya kalau Bapak Ibu semua ingin ke pasar, tentunya harganya sudah di atas Rp500 barangkali. Apalagi kalau kita menikmati soto kudus, angkringan, yang sekarang populer di Jawa Barat, seblak dan papeda, itu adalah olahan-olahan yang sudah kami inspirasi terdahulu. Jadi, menurut saya, agribisnis yang sukses di Indonesia ini adalah agribisnis yang ketemu pasar. Baru rekan-rekan, hayu mari sama-sama berbudidaya. Jangan sekali-kali dibalik. Berbudidaya dulu, baru nyari pasarnya. Nanti gatot, gagal total nanti. Yang keempat, yang akan kami pertanggungjawabkan dengan manajemen Paytren nanti adalah selain sebagai pupuk pertanian, kotorannya bisa kita manfaatkan setelah difermentasi untuk dipakai sebagai pupuk pertanian organik dan sebagai pupuk dasar kolam.
Jadi kalau hari ini petani kita teriak-teriak langka urea, setelah saya teliti di laboratorium tanah IPB Bogor, Masya Allah, kandungannya di atas guano. Guano ini adalah kotoran puyuh yang mengandung unsur hara makro tertinggi, yaitu kotoran kelelawar. Tetapi setelah saya teliti, ternyata kotoran puyuh ini di atas itu. Testimoni terakhir yang kelima adalah, dan merupakan pesan saya pribadi sebagai Ketua Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia, harapan saya dengan hadirnya UKM, peserta hari ini sudah mencapai di atas 400 orang. Inilah pionir-pionir pelopor ketahanan pangan di negeri tercinta ini, agar usaha ini jangan sampai diambil alih oleh konglomerasi. Karena hari ini masih diberdayakan oleh para UMKM di Indonesia. Masih berskala peternak gurem yang memiliki populasi antara 1.000 hingga 5.000 ekor. Jadi, secara analisa pendapatan domestik bruto, hari ini saya mengkomandoi produksi harian sudah mencapai 10 juta. Jadi kalau angka 10 juta ini kita kalikan dengan Rp300, berarti asosiasi yang saya nahkodai ini mampu memberikan pendapatan petani peternak se-Indonesia sudah mencapai 3 miliar per hari. Sebuah angka yang sangat fantastis, di mana ini merupakan produk yang belum terpublikasikan, belum terpromosikan, belum ada yang menyentuh. Makanya hari ini sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Tarmizi dari manajemen Pairen yang sudah sudi kiranya menggandeng saya, menggandeng kita semua sebagai sebuah inspirasi bisnis. Inilah 5 keunggulan yang nanti suatu saat akan kami pertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan untuk kelancaran wirausaha teman-teman di Indonesia. Next. Nah, ini adalah rekor yang pernah saya buat. Rekor Indonesia pada tahun 2015, yaitu gerakan makan telur puyuh terbanyak di Indonesia. Dan lagi-lagi ingin saya sampaikan, penciptaan rekor Indonesia ini hampir tidak ada yang mengekspos saya. Kemudian tahun lagi saya ulangi. Next. Setelah 2015 saya dapatkan itu, Masya Allah. Saya ciptakan rekor dunia makan telur puyuh secara serentak oleh siswa terbanyak dengan merebus telur sebanyak 0,5 juta butir. Harapan saya Pak Dr. Tarmizi, Pak Habibie, nanti lewat webinar kali ini yang pesertanya sudah mencapai di atas 400 orang, kita coba gelarakan membuat rekor dunia kuliner terbanyak olahan dari puyuh di Indonesia. Saya yakin ini akan menjadi sebuah inspirasi. Next. Ada satu kebanggaan yang saya dapat belum lama ini dari Istana Negara memberikan amanah kepada saya sebagai penerima penghargaan produktivitas para makarya dari Presiden Republik Indonesia tahun 2019 yang diserahkan 2020 kemarin sebagai kategori perusahaan pemimpin teladan di Indonesia. Next. Inilah yang akan saya manfaatkan, akan saya pergunakan sebagai sebuah bekal mendampingi rekan-rekan semua atas prestasi yang saya raih, di mana ini adalah sebuah amanah luar biasa dari Istana Negara, merupakan penghargaan keempat kalinya menghadap Presiden Republik Indonesia sebagai penghargaan para makarya Republik Indonesia dengan kategori perusahaan pemimpin teladan di Indonesia. Next. Ini waktu didampingi oleh Ibu Menteri Tenaga Kerja. Next. Ya. Ini tentunya tadi melengkapi dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya, Pak Dr. Tarmizi tadi. Jurnal internasional. Masya Allah. Yang di-launch oleh Kasmirska tahun 2005 padahal.
parameter rasio omega 6 dibanding omega 3, ternyata puyuh atau quail menduduki rasio terbaik di antara ostrich, ini burung unta, quail, puyuh, pigeon, ini adalah semacam ini ya, angsa ya, kemudian duck, bebek, dan ayam 14,2. Masya Allah. Ternyata jurnal internasional pun menyatakan rasio omega 6 dibandingkan omega 3 tidak ada tandingannya. Bahkan nanti boleh diklik di Google, ternyata kandungan daging puyuh yang sudah dipublish oleh rekan-rekan saya, oleh Pytrend, dalam bentuk abon puyuh training, daging puyuh rica-rica, daging puyuh rendang, ada sambal goreng telur puyuh, ada juga daging puyuh sambalado. Ini menjadi sebuah inspirasi usaha bersama. Ditambah lagi ada stik telur puyuh training, ada juga stik tulang puyuh untuk kalsium yang menderita osteoporosis dan lain sebagainya. Juga ada tadi saya sampaikan egg roll kita, kemudian bakso kita yang melalui sentuhan tangan cantik dari teman-teman di tren ini, di Pytrend ini akan menjadi sebuah kekayaan milik negeri kita tercinta. Yang kalau kita lihat putra-putri kita makan snack, embung isinya cuma gramasinya berapa gram. Tetapi sahabat saya Pak Habibie membuat 100 gramasi ini yang luar biasa padat. Sehingga akan menjadi sebuah inspirasi buat diteruskan sebagai pangan yang berkemandirian. Sekali lagi, kalau nanti rekan-rekan Google, ternyata kandungan daging puyuh adalah di atas salmon, yaitu 25% atau 25 gram per 100 gramnya. Masya Allah. Oke, inilah next-nya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, di mana hari ini kita merasa terdolimi. Ya, next. Ternyata kalau rekan-rekan semua googling di internet, kandungan kolesterol pada makanan 100 gramnya, kita terdolimi di urutan ke-44 dengan kategori dipantang. Astagfirullahaladzim, ditempatkan di bawah level kandungan otak babi. Otak babi dicanangkan 3.100, telur puyuh 3.640. Inilah campaign, inilah brainwash yang sengaja menurut saya dihembuskan agar mutiara terpendam milik bangsa Indonesia ini tidak meningkat populasinya. Yuk, kita harus sukses berjamaah melalui wirausaha puyuh. Nah, bagaimana dengan riset yang telah saya lakukan? Next. Kalau tadi disampaikan 3.640, Masya Allah, di depan ini ada simbol negara, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari Balai Penelitian Peternakan di Ciawi Bogor yang sudah terakreditasikan. Ternyata kandungannya hanya 213 mg per 100 gram. Kalau tadi terdolimi, pantesan semua orang takut menyingkirkan semua telur puyuh. Dan sayalah satu-satunya orang di Asia Pasifik yang punya sertifikat ini. Mungkin Pak Dr. Tarmizi, Pak Habibie, dan saudara-saudaraku yang saya banggakan, nggak ada dokter di Indonesia yang punya sertifikat ini. Nggak ada praktisi gizi, nggak ada akademisi gizi yang peduli terhadap ini. Ayo, nanti kita rapatkan barisan, menyambangi rekan-rekan sahabat-sahabat kita di Ikatan Dokter Indonesia. Betapa tidak, hari ini negeri kita mendapat predikat stunting urutan ketiga di dunia. 30%. Sedangkan WHO menyatakan standarnya hanya 20%. Artinya apa? Artinya setiap kelahiran 10 orang di Indonesia, 3
yang bergizi buruk, 3 yang stunting, 3 yang kerdil, maaf. Karena apa? Karena mungkin gizinya mahal. Tetapi lengkap sentuhan tangan teman-teman semua, ini menjadi pangan yang terjangkau daya belinya. Lebih murah dibandingkan produk yang beredar di negeri kita. Sebut ayam negeri katakanlah. Next, kalau tadi Balitnak menyatakan 213 mg per 100 gram. Masya Allah, laboratorium terpadu milik Universitas Gajah Mada menyatakan hanya 252,7 mg per 100 gramnya. Lagi-lagi, 18 kali lipat kita terdolimi oleh mereka semua. Next, kalau tadi government, akademisi, nah ini adalah suku Vindo. Suku Vindo menurut saya adalah laboratorium ternama di dunia milik BUMN. Dan ini telurnya saya ambil dari sahabat-sahabat di NTB waktu itu, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, dan Sumatera. Dan ini merupakan sampling yang beredar di lapangan. Ternyata kandungannya pun hanya 453, di bawah 500. Beda dengan berita yang disampaikan tadi sampai 3.640. Tugas kita bersama, nanti melalui ikatan silaturahmi ini, mari atas nama Paitren, kita coba layangkan surat kepada Google supaya menurunkan berita bohong itu. Next. Nah, ini adalah lab swasta, di mana lab ini merupakan satu-satunya merupakan lab dari Food Embryo Food Laboratory. Sudah terakreditasikan juga. Ternyata hanya 202 mg per 100 gramnya, dan di situ nampak kenapa hari ini di bawah manajemen Paitren mengadakan sosialisasi terhadap unggas yang sangat berharga ini sebagai mutiara terpendam milik bangsa kita ini. Ternyata Masya Allah, karbohidratnya free, 0. Dan seleniumnya terkandung sangat luar biasa sekali. Omega 3, omega 6, dan omega 9. Hampir 3 kali lipat dari telur ayam. Next. Nah, tentunya ada sebuah testimoni baik yang harus saya sampaikan pada malam ini. Kompas.com menyatakan, beruntunglah kita penduduk Indonesia. Ternyata telur puyuh di Amerika Utara dan Eropa Barat merupakan makanan mewah dan merupakan kandungan vitamin yang 4 kali lipat di atas telur ayam, baik vitamin A maupun B12-nya. Ini nanti bisa dimintakan materinya kepada panitia. Next. Oke. Detik Food. Kalau kita lihat, seorang presiden Rusia Vladimir Putin ternyata 7 rahasia bugar. Seorang presiden Rusia ini tiap pagi mengkonsumsi madu, potet keju, dan telur puyuh. Dan itu dipasok dari gereja Patriark Kirill, pemimpin agama tertinggi di Rusia. Nggak sembarangan. Ini adalah sesuatu yang menurut saya harus menjadi daftar pusaka terbaik. Next. Lagi-lagi testimoni baik dari Kompas.com yang teman-teman hari ini belum tahu. Bayangkan, seorang pemain sepak bola sekelas Cristiano Ronaldo. Masya Allah.
Ternyata setelah selesai latihan, dia mengkonsumsi telur puyuh, memilihnya dengan penuh perhatian, membuang yang terapung dan memakan yang tenggelam. Ini adalah sesuatu yang harus kita lihat secara adil, arif, dan bijaksana. Tiga testimoni baik ini, lalu sentuhan tangan-tangan terampil untuk memperkaya hasanah ini sebagai kekayaan di negeri sendiri dan akan bangga menjadi tuan rumahnya. Next. Sebaran nanti yang akan kita combine di Pondok Pesantren Darul Quran Agrotechno Sukabumi. Ini akan sudah kita launch ke seluruh Jawa Barat. Insya Allah jaringan kita sudah akan terposisikan dengan baik. Ya, next. Ya, next. Oke. Nah, ini jaringan secara nasional, nanti juga kita bisa sampaikan bahwa kita sudah mengeducate yang tadinya Kementerian Pertanian memberikan amanah 4 juta ekor di awal pemimpinan saya, sekarang sudah 14,8 juta, dan itu baru 5% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Ya, next. Nah, nanti rencana yang akan kita bangun dengan bimbingan Pak Kiai Yusuf Mansur, tentunya kita akan membuat mitra-mitra yang sejajar dengan kita, partner-partner kita, untuk mensupport 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang hari ini produksinya baru 10 juta per hari, yang masih jauh, sangat jomplang sekali antara supply dan demand-nya. Next. Ya, nanti ini secara analisa kita sampaikan dengan modal per 1.000 ekor untuk pembelian sangkarnya, puyuhnya, dan pakan selama 1 bulan dengan modal 22 juta. Insya Allah wirausaha ini di bawah manajemen Paitren nanti akan menjadi sebuah inspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan, di mana pendapatannya ternyata di atas UMR di Indonesia ini untuk provinsi manapun. Next. Nah, ini contoh tadi yang saya sampaikan bahwa pemanfaatan kohenya juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian tanaman padi yang tidak punya lahan. Kita bisa belajar dengan memanfaatkan di bawahnya kolam ikan, di atasnya padi organik, dan ini sangat dahsyat sekali dalam rangka mencetak regenerasi petani-petani milenial yang saat ini hampir nyaris langka karena nilai tukar petani hari ini di atas UMR. Insya Allah dengan sesuatu inovasi yang saya ciptakan ini, insya Allah pendapatannya 2 kali lipat di atas UMR, karena ini mengandalkan mina padi, di bawahnya ikan lele, di bawahnya gurame, di bawahnya ikan emas dan nila, di atasnya padi untuk kebutuhan kita selama 100 hari sudah panen. Next. Ya, ini hanya perlu lahan 5 kali 12 meter, lagi-lagi sangat efisien sekali. Next. Ya, ini alhamdulillah seminggu yang lalu sudah panen. Besok juga kami melakukan panen lagi. Alhamdulillah, saya tingginya hampir 1,8. Ternyata padi ini dengan ketinggian 1 meter, satu malainya menghasilkan 185 bulir padi. Dan 1 gelas pop ice menghasilkan 22 malai dalam 1 pop ice gelas ini. Dan tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali karena mengandalkan kotoran puyuh, kokopit, arang sekam, dan topsoil tanah. Next. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga malam ini atas izin Allah, atas inisiasi dari sahabat-sahabat saya di Paitren, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Peternak Puyuh Indonesia, yang tadi saya sampaikan bahwa unggas ini adalah endemik asli milik Indonesia,
cocok dipelihara di ujung gunung yang dingin sekalipun, maupun di daratan yang rendah di pinggir deburan ombak pantai. Saya ada peternakan di Pati, Jawa Tengah, di Juwana juga ada. Ini adalah mitra-mitra kita yang insya Allah bisa disambangi untuk edukasi. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kiai Yusuf Mansur yang telah menginisiasi ini semua. Semoga mutiara terpendam ini lewat sentuhan tangan-tangan di manajemen PyTrend akan menjadi sebuah kekayaan yang sekali lagi harus bangga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Slamet, luar biasa sekali ya. Tadi penjelasannya dan pemaparannya membuka wawasan kita mengenai puyuh. Yang selama ini jujur kita hanya tahu ya telur puyuh gitu ya. Dan sebelum ke selanjutnya sepertinya Ustadz Yusuf Mansur sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum Ustadz. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejutan nih, Ustadz bisa bergabung, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Kita mau IPO, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi wa ummatih, walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat banget kawan-kawan, karena Prof Slamet ini benar-benar semangat. Dan insya Allah yang telur puyuh ini, kalau kawan-kawan perhatikan, ya, kalau kawan-kawan perhatikan nih, itu ya tolong yang lain di mute ya, yang lain di mute biar nggak nendang, biar nggak ngaduk-ngaduk. Ya, yang lain di mute. Oke. Bismillah. Jadi telur puyuh ini, saya jadi ingat kemarin, saya cerita bahwa kemarin kita juga ikut membantu satu perusahaan nasional, satu perusahaan lokal, satu perusahaan quote and quote pribadi yang kemudian masuk bursa saham. Ya, ini bisnis ayam. Bisnis ayam dari ke hilir dengan segala produk turunannya. Bukan cuma dari pakannya doang, peternakannya, kemudian telurnya dan sebagainya, tapi ini turunannya, ya WMU, betul, WMU. Nah, itu dipegang aja saham WMU itu karena luar biasa. Nah, mengikuti nanti kesuksesan WMU, insya Allah Widodo Makmur Unggas Unggul itu, nanti puyuh juga akan seperti itu. Nah, makanya teman-teman mesti semangat ini, bukan cuma gelora kan pakai ya beli, tapi juga menggelorakan kemudian jual belinya sehingga pada saat nanti IPO top begitu, termasuk PyTrend itu sendiri gitu. Kalau perlu insya Allah Trendinetnya juga IPO dan teman-teman nanti beli sahamnya sebelum IPO, jadi pas IPO udah untung. Insya Allah semangatlah pokoknya, beneran ini saya lihat energinya bagus, energinya positif, dan saya kira ini adalah hadiah dari doa-doa kawan-kawan, kesetiaan, energi, ya, dan juga kepositifan semua yang kemudian diterima oleh saya, kita semua, kami, PyTrend, Trendinet, yang nanti akan berbalik lagi kepada saudara semua. Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan ya. Sebelum saya kembalikan ke teman-teman ya untuk melanjutkan acara, wih hebat nih mau booking 1000 lot. Iya benar, oh, itu benar itu. Nah, Ustadz Tarmizi selaku Dirut PyTrend, saya udah bilang sama beliau, Ustadz bikin kuesioner lewat Tikon, bikin kuesioner lewat aplikasinya PyTrend, Trendinet, sebelum lagi nanti benar-benar IPO. Bikin kuesioner, kalau IPO mau pada beli nggak gitu. Terus kalau beli, mau beli berapa lot gitu. Nah, kira-kira satu lot itu kan kalau perdana
antara 100 barangkali sampai 200 perak. Satu lot itu 100 lembar. Berarti kira-kira 10.000 sampai 20.000 rupiah saja per satu lot. Nah, mungkin mau beli 10 misalkan 10 ya berarti kira-kira 200.000 gitu. Nah, silakan ya nanti teman-teman kalau sudah ada kuesioner dari Ustadz Tarmizi dan kawan-kawan direksi, insya Allah mudah-mudahan bisa pada ikut kuesionernya, lalu saya akan sampaikan kepada teman-teman di OJK, BI, dan di bursa, termasuk di sekuritas, insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah sayang. Ayo mari kita baca suratul Fatihah. Buat semua yang ikut Zoom pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, minggu ini dan minggu-minggu sebelumnya juga, yang nanti-nantinya, insya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mana Zoom ini menjadi juga majelis ilmu, majelis rahim, lalu membuat kita semua menjadi banyak rezeki dunia dan akhirat, insya Allah. Dan mudah-mudahan Petren Training.net bisa terus berkembang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulin buat kita semua. Juga buat semua hajat dan masalah dari kawan-kawan semua. Semua hajat dan kesulitan kawan-kawan semua. Dan semua yang tersambung, terhubung dan kawan-kawan semua. Apa aja yang menjadi cita-citanya, impiannya kabul, insya Allah. Ala hadhin niyah wa likulli niyatin salihah. Dan juga buat Prof Selamat dan semua keluarga besar Prof Selamat. Dan semua yang menjadi mitra, yang menjadi supplier, yang menjadi kemudian komunitas kita, insya Allah dengan seluruh orang tuanya atas sampai Nabi Adam dan keluarga inti, keluarga besar dan anak turun yang akhir zaman, panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya, banyak-banyak rezekinya, murah rezekinya, benar-benar luas barokah ya, dan dalam keadaan senantiasa dilindungi Allah, diselamatin Allah, disehatin Allah, dijagain Allah, dilindungi Allah, diamalin Allah, disenengin oleh Allah, dibagiin oleh Allah dunia dan akhirat, insya Allah. Al-hadiniyah walikulli niyatin salihah ala hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insya Allah juga apa yang ditulis nih, silakan ditulis apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya, silakan ditulis. Insya Allah Al-Fatihah ini semua yang ditulis oleh kawan-kawan kabul, termasuk buat nanti pergi hajinya, pergi umrohnya, dan mobil khusus untuk almarhum Pak Haji Hari Prabowo. Ya, dirut kita yang kita cintai karena Allah, insya Allah pahala buat beliau dapatin secara sempurna, juga buat orang-orang tuanya, keluarganya, dan seluruh anak turunan hingga akhir zaman. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Terus tulis buat yang belum nulis, insyaallah benar-benar kabul. Sampai ketemu ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Amin, amin. Bismillah ya. Sama-sama. Pokoknya Petren Training.net melesat ya, Tat ya. Amin. Pasti, insya Allah. Kabul. Kabul, amin, amin. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Silakan tuh ada Wirda juga tuh. Iya, betul sekali nih. Kak Wirda juga alhamdulillah sudah bergabung. Dari tadi kita udah ditanya terus, Kak Wirda kapan? Kak Wirda kapan nih ya? Sekarang udah bergabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah nih. Kak Wirda tadi nyimak ya mengenai penjelasan Puyuh dari Prof Selamat ya? Iya dong. Iya. Gimana nih tanggapan Kak Wirda? Alhamdulillah sih, aku sih sebagai milenial ya, kayaknya bukan milenial lagi, generasi Z ya, generasi yang muda gitu ya. Karena emang pertama gini sih, aku tuh termasuk orang yang kayak melihat opportunity. Apapun itu pasti ada opportunity-nya, selalu ada chance, selalu ada kesempatan. Makanya kenapa kita harus dibekali dengan pengetahuan gitu. Semakin banyak informasi yang kita kuasai, semakin banyak pengetahuan yang kita kuasai,
maka harusnya semakin banyak gitu jalan yang bisa kita temui dan kita tempuh gitu. Nah, pokoknya pesan aku sih buat kawan-kawan milenial gitu ya, terutama kawan-kawan MAB, teman-teman di luar sana yang saat ini ngerasa, aduh kok kayaknya nggak ada yang bisa saya lakuin ya. Bisa jadi bukan karena nggak bisa ada yang dilakuin, hanya saja kita belum kebuka nih gitu loh. Belum terbuka ilmunya, belum pikirannya, belum terbuka juga koneksinya. Once itu semua udah terbuka, harusnya nggak ada halangan lagi buat kita menuju punya banyak duit gitu. Menuju punya banyak keberkahan, punya banyak jalan gitu ya. Pokoknya itu penting sekali, selalu melihat opportunity. Nah, termasuk opportunity di hal ini nih yang kita lihat malam ini, yaitu telur puyuh. Kita kan selama ini selalu menjadi orang yang konsumtif gitu. Dari kecil gitu ya, aku tuh udah punya cita-cita, udah punya pikiran gitu bahwa gue kalau bisa jangan pakai kerudung doang dong gitu. Kalau bisa gue nih jadi penjual kerudung juga gitu loh. Gue kalau bisa nih jangan jadi kayak pemakai lipstick doang dong. Tapi gue harus jadi orang yang punya kosmetik gitu loh. Jadi kalau bisa nih, harapan aku ke anak-anak muda gitu ya. Jangan jadi orang yang konsumtif doang gitu. Sebenarnya kita makan mulu. Tapi ayo dong kita naikin derajat kita sedikit lebih jauh lagi gitu. Gimana caranya kita bisa jualan juga, ya kan? Kalau jadi produsen itu kan masih ke depan lah bicaranya. Tapi minimal aja. Nggak hanya pakai doang, tapi kita juga ngejual. Gitu. Nah mungkin opportunity seperti itulah yang kawan-kawan belum lakukan. Karena bisa jadi pertama ya itu tadi satu nggak ngerti gitu loh. Ini mulai dari mana nih? Ini gimana ceritanya nih gitu loh. Gimana caranya? Karena gini, ketika dia pengen jualan sesuatu. Banyak banget dari kita ketika kita pengen jual sesuatu, kita cenderung melihat yang dibutuhkan orang lain. Oke? Aduh, contoh misalkan ya, gue sih pengen banget ya jualan kerudung, tapi emang orang-orang butuh kerudung gitu. Gue sih pengen banget ya jualan peci, tapi emang orang-orang butuh peci. Gue sih emang pengen jualan coklat gitu ya. Gue pengen jualan telur puyuh, tapi emang orang butuh gitu. Dia lupa kalau dirinya sendiri juga adalah seorang konsumen. Dia lupa kalau dirinya sendiri seorang customer. Ngapain kita pusing-pusing lihat orang? Coba lihat diri kita. Kita adalah contoh gitu loh. Banyak banget gitu teman-teman tuh yang bingung sampai keder gitu loh. Ini gue mau jualan tapi apa ya? Orang-orang butuhnya apa ya gitu. Tapi dia lupa melihat dirinya sendiri gitu loh. Nah, makanya aku tuh nyemangatin lah anak-anak muda, mengcourage anak-anak muda buat udah stop ngelihat kanan kiri depan belakang, tapi lihat diri kita gitu. Dimulai dari apa yang kita suka. Kan kayak perjalanan aku tuh kenapa akhirnya punya hijab gitu ya, punya hijab line, punya fashion, kenapa perjalanan aku tidak bisa punya kosmetik, ya kan, sampai sekarang ada air mineral juga gitu ya, sampai akhirnya lahir MAB, itu karena aku melihat diriku gitu loh. Dimulai dari cerminan apa yang kita suka. Nah, yang lebih kerennya lagi nih, aku tuh suka banget sama telur puyuh. Pokoknya telur puyuh itu paling enak kalau dimakan sama bubur, udah nggak ada lawan deh itu. Dipakein bubur ya, atau enggak makan suki gitu ya, dijadiin shabu-shabu, terus bikin sop ayam pakai telur puyuh, udah nggak ada lawan deh itu. Nah ini tantangan juga nih buat aku, gimana caranya how to make what I love into a business gitu loh. How to turn my hobby into business gitu loh. Bagaimana caranya merubah apa yang kita suka menjadi bisnis kita. Itu tantangan loh buat kita gitu. Jadi aku tuh semangat banget lah pokoknya mau mengcourage anak-anak muda di luar sana. Sampai tadi ada yang bilang, gue jadi lapar katanya. Apalagi ya kalau pakai sambal, sop ayam pakai telur puyuh pakai sambal, nggak ada lawan. Menu ekado. Mulai lapar katanya. Iya, jadi begitu sih. Pokoknya selalu melihat apapun itu sebagai peluang gitu. Kalau pikiran kita tuh terbuka, cara pandang kita itu terbuka, ya kan, pendengaran kita terbuka, maka peluang-peluang itu pun nantinya akan bermunculan gitu.
Jadi open your eyes, open your ears, open your mind, then the door will be open gitu. Nanti pintunya akan terbuka. Gitu Mbak, kira-kira. Keren. Jadi dimulai dari diri kita dulu ya. Berarti diri kitanya dulu harus suka dulu nih sama telur puyuh ya. Tapi gini Mbak, belum tentu hal yang kita nggak suka, orang nggak suka gitu loh. Ya. Jadi selalu ngelihat di dua sisi gitu. Kan gini ya, contoh misalkan ya, kayak aku tuh suka sama kerudung. Kita ngomongin inilah, kita basa-basi aja nih. Pada saat aku mau launching kerudung, dulu tuh aku selalu mikir, pokoknya kalau nggak cocok sama gue nggak mau jualan. Pokoknya kalau gue nggak suka sama warna ini, nggak bakal gue rilis. That's what I did. Itu loh yang gue lakuin ya. Karena gue pikir gini, yang aku pikir ya, kalau gue nggak suka, orang pasti nggak suka gitu. Tapi kadang-kadang itu bisa salah gitu. Balik lagi ke sugesti. Kadang-kadang kalau kita mikirnya, ini barang nih nggak laku, dia nggak laku beneran. Tapi kalau dari awal kayak, wah ini pasti laku nih barang, orang cakep gini-gini. Jadi balik ke sugesti gitu loh. Balik ke sugesti lagi gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita tidak suka, belum tentu orang nggak suka. Apa yang kita suka, belum tentu orang suka juga gitu. Jadi selalu melihat kedua sisi, peluang kita dan peluang orang gitu. Kita juga harus riset apa keperluan orang, apa kesukaan orang kayak gitu ya Kak Wir? Iya, kalau aku sih lebih kemaksa orang buat beli. Nggak pakai riset lagi, kayaknya gue punya barang, lu beli dah. Gitu. Oke, Kak Wirda sendiri udah pernah daging puyuhnya? Gimana Mbak? Daging puyuhnya udah pernah nyoba belum? Burungnya ya? Iya. Belum pernah sih, tapi tertarik nyoba. Selama ini cuma makan telurnya aja, karena emang telurnya enak banget. Itu parah sih, kayak nih cobain ya. Aku tuh punya biasanya kalau makan bubur tuh aku punya resep sendiri. Jadi bubur jangan pakai kaldu ya. Biasa aja bubur polos, pakai ayam boleh, pakai telur puyuhnya itu wajib banget. Habis itu pakai cabai bubuk. BTW cabai bubuknya beli di MAB ya. Kita punya cabai bubuk loh. Wah, itu udah. Enak banget. Promosi terus di Wirda. Iya. Oke. Berarti Kak Wirda ngeliat di puyuh ini ada peluang bisnis yang dahsyat ya? Iya. Again lah, semua peluang itu pasti selalu ada kesempatan di balik peluang gitu loh. Nggak ada salahnya kita mencoba. Karena kita nggak pernah tahu pintu rezeki kita ada di mana sebenarnya kan. Iya. Karena gini sih prinsip aku ya, minimal kita tuh punya usaha minimal 3. Minimal banget 3. Karena kita nggak pernah tahu pintu rezeki kita ada yang mana. Dan jangan pernah bergantung sama satu pintu aja gitu. Bayangin kita cuma punya 1. Ya kan? Satu-satunya tiba-tiba ketutup pintunya. Apa nggak keder? Apa nggak keder tuh kayak gitu. Makanya always see opportunities itu, that's very important gitu loh. Tapi lagi-lagi ya, melihat peluang itu tidak semudah kayak kita tuh memandang sesuatu gitu. If we don't have knowledge, kalau kita tidak punya pengetahuan, if we don't have the basic, kalau kita tidak punya basic, maka kita nggak akan pernah bisa membuat itu menjadi sesuatu gitu loh. Jadi hal yang biasa bisa menjadi luar biasa tergantung di tangan siapa. Tergantung dilihatnya sama siapa, digodoknya sama siapa. Nah, untuk bisa merubah biasa aja jadi something, itu harus punya pengalaman, harus punya ilmu, harus punya bekal. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan cara belajar. Pokoknya semuanya aja dicicipin. Dulu kan aku juga jualannya ngalor ngidul gitu. Yang penting Tanjung Pikul. Dagangannya habis duitnya ngumpul. Yang penting gitu aja. Pokoknya dagang apa aja dah gue dagang aja gitu. Dulu dagang ikat rambut, jepit rambut, sampai oke dari sebenarnya gue pengusaha apaan sih? Jualannya beda-beda mulu. Kayak gitu. Terjualan. Tapi emang begitu yang benar gitu loh. Kenapa? Karena setiap produk kan marketnya beda-beda, behavior marketnya beda-beda kan. Pasarnya juga beda-beda. Ini customer yang penyuka hijab, dia nih tipe orang yang begini-begini loh. Nah, ini customer yang penyuka makanan, beda lagi tipenya gitu loh. Jadi it's always fun to see people from other perspective gitu loh.
behavior belinya seperti apa, terus cara melayaninya seperti apa gitu. Jadi aku sih alhamdulillah udah pengalaman nih dagang makanan, ya kan ngadepin customer yang di makanan, ngadepin customer yang di hijab, ngadepin customer yang di apa namanya baju gitu ya. Pokoknya it's always fun lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sesuatu nih, apakah kitanya juga harus kalau baju harus kita pakai, terus kalau makanan harus kita cuci? Sorry, gimana Mbak? Kalau kita misalkan jualan nih, apakah itu barang yang kita jual itu harus kita pakai PT sendiri? Barang yang kita jual makanan, cobain dulu satu-satu semuanya. Oke, di koneksinya kayaknya agak ini ya, agak terganggu ya. Tapi aku aman nggak kira-kira? Iya, kalau kasih tahu ya di kolom chat ya. Oke. Oke, thank you. Ya, oke, aman. Jadi gini sih, emang aku tuh tipe orang yang kalau misalkan pengen jual sesuatu, aku wajib banget harus nyobain. Kenapa? Karena aku harus make sure apakah ini nyaman dipakai ke pelanggan, apakah ini aman untuk sampai ke nanti pelanggan gitu kan. Apapun itu yang aku jual, jadi nggak pernah gitu aku meluncurkan sesuatu tanpa approval aku, itu nggak pernah sama sekali. Pokoknya aku wajib cobain. Kayak misalkan nih, ini kerudung nih pasti aku coba dulu gitu loh. Ini kerudungnya nyaman nggak ya dipakainya gitu. Terus kayak mau ngeluncurin lipstick, itu tuh berkali-kali approvalnya, sampai 35 kali revisi, karena saking aku tuh orangnya perfeksionis banget. Pokoknya gue nggak mau ada cacat sama sekali. Kenapa? Karena customer matters gitu buat aku. Customer itu sangat berarti buat aku. Kenyamanannya mereka, kepercayaannya mereka, itu sangat berarti. Jadi kalau buat aku sendiri, aku adalah tipe orang yang sangat memperhatikan every single detail sebelum akhirnya aku keluarin. Nah, kadang-kadang terlalu sempurna juga tidak baik gitu. Kenapa? Karena kita jadi nggak pernah mengeksekusi gitu. Yang penting mah udah bismillah, kalau udah yakin, yang penting aman, yang penting enak gitu kan, halal juga, ya udah langsung aja jalan. Sebab kalau nunggu sempurna sampai kapan gitu. Yang penting actionnya gitu. Oke. Luar biasa nih. Keren banget nih Kak Wir ya. Berarti memang kalau Kak Wir harus dicoba. Iya. Kayaknya di akunnya sendiri Mbak Neira agak delay. Aku juga nggak ngerti kenapa. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Kak Wirda atas waktunya. Iya, sama-sama. All the best pokoknya. Semangat teman-teman. Udah gabung kali ini. Oke, terima kasih Kak Wirda. Nah, selanjutnya ya, kayaknya udah pada penasaran banget nih. Tadi Kak Wirda udah ngasih semangat nih ya. Kak Wirda udah ngasih semangat gimana caranya untuk kalau misalkan jualan, yang penting bismillah dulu. Uang bisnisnya itu jangan sampai cuma satu, harus uang bisnis yang lainnya. Nah, pasti kan penasaran nih, mana sih caranya untuk order ini training? Ayo, gimana caranya untuk training? Baik, saya langsung apa saja ya. Ada Pak Habib Gadis. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Habib. Pak Habib udah nyimak dari tadi ya. Tadi kan kata Kak Uda kalau misalkan bisnis harus punya bekal dulu. Tadi pembekalan ilmu pengetahuan sudah oleh Selamat ya. Nah sekarang pertanyaan tadi banyak banget, katanya gimana sih Pak Habib order. Tapi pertanyaan yang pertama dulu deh. Jadi mulai kapan nih Pak produk Treni bisa dibeli? Oke, terima kasih Mbak Nera, terima kasih Kak Wirda, kemudian guru-guru saya, ada Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Tarmizi, dan semuanya untuk para mitra utama Treninet.
ada Kang Asdin, ada Kang Daud, ada Papi Jasman, dan seluruh mitra bisnis Treninet dan seluruh mitra Paytrend di seluruh dunia, dan semua yang menyaksikan acara ini, karena acara ini juga terbuka untuk umum ya. Kemudian juga yang saya hormati Prof. Slamet yang tadi sudah luar biasa menyampaikan apa-apa yang selama ini nggak kita ketahui terkait puyuh ini. Yang saya tahu ya hanya telurnya saja, dan saya pun juga mengkonsumsi telurnya saja gitu ya. Itu pun saya nggak di semua tempat bisa mendapatkan itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita dipertemukan dengan Prof. Slamet ini. Saya 3 minggu yang lalu saya datang ke tempatnya Prof. Slamet dan luar biasa mendapatkan insight ya, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru saya ketahui tentang puyuh ini. Dan alhamdulillah jodohnya kita nih dengan Prof. Slamet ini berjodoh gitu kan. Insya Allah kita kedepannya akan mengadakan terobosan-terobosan gitu ya, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi produk. Nah, alhamdulillah ya, malam ini tadi juga sudah disonding-sonding gitu ya, bahwa insya Allah nih produk-produk yang tadi sempat di-share sama Prof. Slamet ya, insya Allah nih ada banyak banget produknya yang insya Allah nanti kedepannya akan kita keluarkan. Namun, untuk produk yang akan kita keluarkan nih di malam hari ini ya, itu bertahap ya, insya Allah nanti banyak banget produk-produknya yang lagi kita siapkan. Nah, perlu saya informasikan nih beberapa hal ya teman-teman, kapan nih bisa dibeli, kapan bisa dipesan produk-produknya. Jadi saya informasikan ya, insya Allah per malam ini mungkin teman-teman sudah ada yang ngecek virtual office-nya. Untuk teman-teman atau kawan-kawan mitra Treninet, silahkan sambil dicek virtual office-nya gitu ya. Kemudian untuk yang belum menjadi mitra Treninet itu gimana cara dapetinnya? Pertama, bisa cara dapetinnya di mitra-mitra Treninet. Yang kedua, teman-teman silahkan bisa mengunjungi juga www.belanjaku pakai Q ya, belanjaku.co.id gitu ya. Jadi insya Allah per malam ini kita akan launching gitu ya, kita akan keluarkan dulu nih produknya yang berbahan baku puyuh tentunya, tetapi tidak langsung sekaligus semuanya karena banyak banget gitu kan, nanti teman-teman pada bingung mau beli yang mana dulu gitu ya. Insya Allah per malam ini teman-teman sudah bisa pre-order ya. Pre-order dulu ya, tapi ini insya Allah nggak akan lama pre-ordernya juga ya, nggak akan lama pre-ordernya juga. Dan selama masa pre-order ini teman-teman nanti akan mendapatkan diskon atau harga promo ya, harga promo. Yang pertama ingin saya sampaikan, mungkin kawan-kawan bisa dibantu slide tampilan yang saya ya. Nah, ini puyuh Treni gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada stick telur puyuh ini yang di tahap pertama ini kan kita keluarkan. Ya, teman-teman nanti bisa membeli dalam bentuk satuan atau bisa yang udah kita sediakan juga dalam bentuknya itu udah ada paketnya gitu ya. Jadi kalau membeli paket ya itu tentunya lebih murah. Selanjutnya selain stick telur puyuh gitu ya, ada juga nih stick tulang puyuh yang tadi sudah diinformasikan oleh Prof. Slamet. Kemudian ada stick telurnya juga gitu ya. Nah, kemudian selain camilan-camilan itu ya, tentunya juga ini camilannya insya Allah camilan sehat ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Slamet. Kemudian juga selain dari telurnya, kita juga ada olahan ya, ada olahan dari daging puyuhnya. Ya, ada olahan daging puyuhnya yang sudah kita kemas dalam bentuk kaleng. Jadi untuk dikirim keluar kota ini sangat-sangat aman. Next, teman-teman. Nah, ini tadi ya, jadi ada camilannya, ada stik tulang puyuh, kemudian juga ada stik telur puyuh, dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah juga nanti ada abon dan lain-lain menyusul. Kemudian next, ini yang tadi saya sebutkan gitu ya, ini adalah olahan dari daging puyuh, ada dengan berbagai macam rasa ya. Insya Allah di awal ini kita ada daging puyuh sambalado, kemudian ada juga rica-rica, kemudian next ada rendang,
Kemudian ada juga sambal goreng ya kalau nggak salah ya. Oke, next. Nah ini jadi variannya sangat banyak ya, variannya sangat banyak. Di awal ini kita keluarkan sebagian dulu. Nah kita keluarkan sebagian dulu. Jadi insya Allah kedepannya ini akan terus berinovasi dan akan terus menambah produk-produk yang bisa teman-teman atau kawan-kawan nikmati gitu. Next. Nah, ini harganya berapa sih gitu ya. Nah, ini kawan-kawan silahkan bisa dicek ya sekarang di Virtual Office. Nih kita ada promo sampai dengan 28 Februari 2021 ya. Jadi mulai tanggal 14 ini ya, pre-ordernya sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ya, 14 hari ke depan. Nah, ini ada harga promonya nih. Ini contoh untuk yang 3 ya. Untuk yang 3 kaleng ini kita masih ada harga promo 100.000 nih teman-teman ya. 100.000, harga normalnya itu 115.000 untuk paket 3 kaleng ini. Itu ya. Dan ini ingat ya, mulai berlaku per malam ini. Silahkan teman-teman bagi mitra Training.net ya untuk dicek di Virtual Office-nya. Kemudian juga untuk kawan-kawan yang non mitra Training.net gitu ya, atau untuk umum silahkan bisa mengunjungi www.belanjaku.co.id atau belanja Q ya, pakai Q ya. Silahkan teman-teman udah langsung bisa pre-order per malam ini ya. Pre-ordernya kita buka sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Kemudian kapan nih pengirimannya? Nah, rencana pengirimannya itu awal Maret. Tetapi itu bisa saja lebih cepat gitu ya, bisa saja lebih cepat untuk prosesnya. Misalnya kawan-kawan malam ini order gitu ya, pre-order. Dalam prosesnya ini bisa saja lebih cepat, bisa jadi sebelum tanggal 28 itu sudah terkirim produknya. Jadi teman-teman sudah bisa langsung menikmati. Kemudian next. Nah, ini juga sama ya, kita udah sediakan. Jadi teman-teman nanti bisa beli satuan, bisa beli juga istilahnya paketan yang tentunya lebih murah. Kemudian juga bisa juga ada mix gitu ya. Jadi di mix antara olahan yang berupa snack dengan olahan yang berupa daging. Next. Nah, ini juga tadi yang saya sebutkan ya, bisa satu jenis itu per paket, bisa juga mix. Mix itu antara camilan dengan olahan daging puyuh. Kemudian nih ada yang bertanya untuk teman-teman di Training.net nih, kira-kira selain mendapatkan khasiat, mendapatkan rasa nikmat dari produk-produk ini, untuk mitra bisnis Training.net apa aja sih gitu dapatnya gitu ya. Nah ini kawan-kawan perlu saya informasikan gitu ya. Jadi khusus bagi teman-teman mitra bisnis Training.net, nah ini nanti bisa mendapatkan bagi hasil ya, bisa mendapatkan bagi hasil yang insya Allah ini akan sangat dahsyat sekali gitu ya. Teman-teman kalau selama ini mungkin membeli produk-produk dengan di Training.net gitu ya, dengan harga harga yang kecil aja itu mendapatkan bagi hasil. Nah, kemudian kalau untuk skor dan rabatnya gimana? Untuk saat ini skor dan rabatnya tidak ada gitu ya, karena untuk produk yang masuk dengan sistem direct selling itu kita harus ada proses yang harus kita lewati gitu ya, ada proses yang harus kita lewati. Jadi di awal ini teman-teman nanti hanya mendapatkan bagi hasil seperti produk-produk kita yang lainnya. Contoh misalnya ketika teman-teman nabung di mana, beli produk di Tamasya dan lain sebagainya gitu, karena kita udah kerjasama dengan Tamasya jadi mendapatkan bagi hasil. Nah insya Allah ini juga teman-teman nanti bisa mendapatkan bagi hasil baik untuk pribadi maupun bagi hasil dari komunitas teman-teman. Untuk skor dan rabat untuk di periode ini sementara itu belum ada. Insya Allah kedepannya doakan kita akan sedang mempersiapkan dulu segala sesuatunya sehingga nanti kedepannya untuk skor dan rabatnya pun akan tersedia ya. Jadi untuk sementara di awal ini teman-teman ketika order gitu ya tidak ada skor dan rabatnya tetapi ada nilai bagi hasilnya. Dan tentunya itu tadi saya membaca teman-teman, mudah-mudahan harganya merakyat, mudah-mudahan harganya
tidak mahal. Kalau menurut saya ya, dengan sajian seperti ini, dengan langkanya juga produk ini sudah merupakan harga yang cukup merakyat ya kalau menurut saya gitu ya. Apalagi sampai dengan tanggal 28 Februari ini ada harga promo lagi ya, ada harga promo. Jadi kawan-kawan nih bisa manfaatkan kesempatan ini sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Jadi silahkan kawan-kawan langsung sekarang juga untuk mitra TrainyNet, silahkan sekarang kunjungi virtual office-nya masing-masing di sana. Insya Allah sudah tertera produk ini yang bisa teman-teman pesan dengan pre-order terlebih dahulu sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ya. 2021 ya. Untuk pengirimannya kita rencanakan di awal Maret, tetapi ini bisa saja lebih cepat ya. Bisa saja lebih cepat. Jadi kawan-kawan silahkan saat ini kunjungi virtual office-nya kawan-kawan TrainyNet, dan untuk masyarakat umum silahkan bisa membelinya juga melalui belanjaku.co.id, pakai Q ya belanjakunya. Ya, saya coba cek juga siapa tahu ada yang sudah ada yang memberikan pertanyaan atau ada yang bertanya gitu ya, melalui Zoom atau melalui Facebook dan lain sebagainya. Ya. Pak? Ya, silahkan Mbak Nei. Ya, jadi sekarang itu bisa langsung dibeli di VO dan dibelanjakan seperti itu ya? Ya, betul sekali. Bisa di VO untuk kawan-kawan TrainyNet gitu ya, khusus di kawan-kawan TrainyNet. Untuk di Belanjaku untuk kawan-kawan dari luar. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mitra bisnis TrainyNet, silakan langsung mengunjungi virtual office saja. Karena untuk istilahnya insentif khusus bagi mitra-mitra TrainyNet hanya akan didapatkan kalau berbelanja melalui virtual office gitu ya. Adapun untuk di Belanjaku itu untuk masyarakat umum. Seperti itu. Kemudian ada juga nih misalnya yang nanya. Ya, ada juga kalau ada yang nanya, itu kalau kalau sebelumnya ada harga mitra, ada harga konsumen. Nah, ini yang muncul di virtual office itu adalah harga mitra dan harga konsumen ini sama gitu ya. Terus bedanya apa kalau saya mitra TrainyNet? Nah, tadi saya bilang itu kan ada poin bagi hasilnya. Jadi dari saat itu pun walaupun teman-teman nanti menjual dengan harga yang sama dengan yang didapatkan di VO, itu teman-teman udah mendapatkan keuntungan, udah mendapatkan bagi hasil seperti itu. Gitu Teh Nera. Ya, jadi yang dari tadi udah nanya nih gimana cara ordernya. Jadi langsung aja masuk ke virtual untuk order. Tapi Pak Habib, yang muncul sekarang di VO itu varian apa Pak Habib? Yang sekarang variannya tadi ada stik tulang puyuh, kemudian juga ada stik telur puyuh, lalu ada 4 varian untuk olahan daging puyuh ya dalam kemasan. Itu ada daging puyuh sambalado, ada juga daging puyuh rendang, kemudian juga ada lagi lainin, pokoknya 4 ya. Jadi malam ini kita keluarkan ada 6 produk ya. Yang pertama ada stik telur puyuh, ada stik tulang, kemudian itu 2 ya untuk snacknya. Kemudian nah ini ada 4 varian untuk daging olahan. Nah ini kurang lebih seperti yang tertera di layar gitu ya, seperti yang tertera di layar. Jadi kawan-kawan silahkan cek di virtual office-nya. Kemudian ada bertanya nih, skor dan rabatnya belum tercantum seperti yang tadi saya sampaikan ya. Untuk di tahap ini skor dan rabatnya tidak ada gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan bagi hasil saja atau BU saja kalau teman-teman di TrainyNet ya. Seperti itu. Dan itu bagi hasilnya baik untuk pribadi maupun juga untuk komunitas kawan-kawan di TrainyNet. Seperti itu Teh Nera. Oke, tapi untuk kedepannya nanti ada untuk bagi hasilnya? Nah, kalau bagi hasil sekarang juga ada. Untuk skor dan rabatnya nanti ke depannya, karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seperti itu, gitu. Terus tadi ada yang juga Pak Habib katanya, untuk harga jual keluar berapa?
Nah, ini yang seperti yang tadi saya sebutkan, ketika kawan-kawan menjual dengan sesuai dengan harga yang ada di VO, itu kawan-kawan sudah mendapatkan keuntungan sebetulnya gitu. Nah, kalaupun misalkan kawan-kawan ada yang mau menjual lebih dari itu, ya mangga saja, tidak masalah gitu kan. Hanya yang pasti ketika kawan-kawan beli kemudian yang tertera di VO dan dijual dengan harga yang sama pun, itu kawan-kawan sudah mendapatkan keuntungan seperti itu ya, yaitu melalui bagi hasil di sistem kita yang seperti biasa sudah kita jalankan. Seperti itu Teh Nera. Ya, oke Pak Habib, berarti pre-ordernya itu dari hari ini sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ya Pak ya? Ya betul, untuk pre-order di tahap awal ini mulai malam ini sampai dengan 28 Februari 2021 gitu ya. Jadi silahkan kawan-kawan, mumpung ada harga promo juga. Tuh sampai dengan tanggal 28 Februari 2021. Jadi manfaatkan nih kesempatan ini. Jadilah orang pertama yang mencicipi gitu ya. Insya Allah kalau saya sih sudah mencicipi ya. Saya sudah mencicipi produknya dan menurut saya itu recommended banget lah gitu ya. Selain saya ada juga Pak Yopan tuh yang udah mencicipi ya, baik itu snacknya maupun juga olahan-olahan dagingnya seperti itu. Ya, kemudian ini ada yang bertanya juga nih, nanti untuk jadi reseller gimana dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau untuk ini ya, saya sarankan untuk teman-teman mitra ini silahkan langsung ke VO saja ya, untuk teman-teman mitra Training.net gitu ya. Silahkan langsung ke VO saja. Adapun di Belanjaku itu untuk kawan-kawan atau untuk masyarakat umum yang ingin mencoba untuk membeli produk ini seperti itu. Kemudian tadi juga ada yang bertanya untuk jadi reseller seperti apa gitu ya. Nah, untuk jadi reseller sebenarnya teman-teman silahkan tinggal borong saja. Itu kan ada paket-paketannya tuh. Silahkan tinggal borong saja di sana. Itu harganya sudah harga sangat miring gitu ya harganya, sehingga seperti yang tadi saya bilang, kalaupun dijual dengan harga yang sama seperti yang tertera di VO, itu sudah mendapatkan margin atau sudah mendapatkan keuntungan yang nanti akan di-share melalui sistem bagi hasilnya kita. Seperti itu Teh Nera. Berarti sekarang langsung aja order, nggak usah pikir-pikir lagi. Nih ada yang udah testimoni, alhamdulillah sudah order dan sudah diklaim produknya. Wah, luar biasa ya. Jadi untuk kawan-kawan Training.net perlu saya jelaskan ya, pada saat klaim di VO kan itu berupa voucher gitu ya. Itu silakan langsung diklaim aja. Kemudian juga kalau misalkan nih saya dapat voucher gitu, vouchernya saya kirim ke orang lain gitu ya. Itu yang mendapatkan bagi hasilnya siapa? Yang mendapatkan adalah yang membeli ya. Jadi kalau saya beli masih dalam bentuk voucher, kemudian saya vouchernya kirim ke saudara saya yang klaim, maka yang mendapatkan bagi hasilnya itu adalah saya yang membayar ya. Jadi perlu dicatat teman-teman seperti itu ya. Silakan Pak, masih mau menjawab pertanyaan dari teman-teman? Nah, saya atau sudah menambahkan dulu. Insya Allah setelah mungkin seminggu setelah ini ya, kita akan buat Mas Habib, kita buat video-video testimonial yang dibikin ala-ala makan-makan maknya gitulah. Oh, kayak food traveler gitu ya. Ya, nanti kita buat, nanti kita bikin, kita kasih tuh hadiahnya tuh, hadiah pembuatan, mau pakai TikTok, mau pakai apa, nanti kita bikin ya, biar nanti tujuan dari program bagaimana ini bisa viral dari teman-teman tren yang viralkan tuh. Nah, kemarin Habib tuh, wah Mas Habib ada nasi 2 apel ya. Oh iya. Nasi sama makan, makanya tadi ceritakan saya ngerasain, saya juga ngerasain. Jadi nanti ada macam-macam produk. Nah, makan tuh alatnya TV food traveler di YouTube itu tuh yang bagus videonya, yang bagus ada hadiahnya masih rahasia gitu Tenera. Iya. Nanti ya tadi ya. Betul. Kawan-kawan tuh nanti
jangan lupa ya tuh, tadi seperti yang Ustadz sampaikan. Nanti kalau produknya udah nyampe rumah, nah insya Allah ya, walaupun pre-order kita akan percepat nih. Prosesnya kita akan percepat, sehingga kawan-kawan bisa segera menikmati. Dan jangan lupa nih, untuk di awal, kawan-kawan nanti bikin reviewnya tuh. Terus nanti kita akan bikin lomba tuh untuk nge-review produknya. Ini saya sebenarnya ada video ya, cuman ini videonya masih acak-acakan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kayaknya saya tayangin aja gitu ya, buat apa istilahnya buat kawan-kawan lihat gitu ya. Ini pertama kali saya makan ya. Izin ya. Berarti Pak, ya. ini testimoni dari Pak Habib ya? Ini jangan yang pola video Mas Habib jangan ditiru karena nggak akan menang juga. Ya, makanya saya tampilin saya nggak ikutan ya, saya nggak ikutan. Nih izin kepada apa operator untuk saya share screen dikit ya. Ini teman-teman jangan lihat bentuk videonya ya, tapi ini bagaimana ini ya. Oh, saya masih di disable ternyata. Ntar ya, atau saya kirim aja ya ke apa kawan-kawan operator gitu ya, supaya mungkin siapa tahu bisa diizinkan, bisa diinikan. Ya kalau nggak keputar berarti ya nanti aja ya lihatnya gitu kan. Tapi bentar. Pak Habib, bisa share screen ya. Bentar ya. Nah ini ya teman-teman, ini saya tampilannya masih seperti ini, tapi lihat bagaimana saya merasakannya. Kelihatan nggak ya? Lihat. Kelihatan ya? Ternyata kawan-kawan susah ya jadi artis. Saya kira kalau kita syuting makan itu gampang, ternyata susah juga. Nah, kawan-kawan nanti bikin yang lebih bagus daripada saya ya. Ini hanya contoh saja, kurang lebih seperti itu, dan saya rasakan tuh suapannya itu gede banget ya. Jadi kawan-kawan nanti insya Allah tuh tadi Ustadz Tarmi udah bilang nanti kita ada lomba tuh untuk review rasa dari produk kita ini. Udah ya, saya malu nih karena videonya belum bagus. Nah, teman-teman nggak apa-apa, tapi walaupun seperti itu insya Allah nih nanti kawan-kawan itu bikinnya bisa lebih heboh, bisa lebih keren dari itu tuh. Insya Allah tuh nanti kita siapin hadiahnya ya. Iya. Nih, kayaknya presinya greget gitu ya. Iya. Tuh jadi lapar Pak Habibie. Iya. Kalau lihat saya apalagi lagi makan. Kalau lihat saya tuh nggak lagi makan aja orang-orang pada lapar kalau lihat saya gitu ya. Iya. Luar biasa nih udah apa ya? Kayaknya nih teman-teman udah langsung pada nyerbu ke virtual office nih. Itu jadi Alhamdulillah. Udah banyak yang beli ya Pak Habib ya? Sudah banyak yang beli nih nampaknya. Itu kan luar biasa teman-teman ya. Jadi tadi ya seperti tadi disampaikan juga bahwa dengan kita istilahnya membeli produk ini, mengkonsumsi ini banyak banget yang bisa kita tolong, karena ini pun juga kita bekerja sama dengan UKM yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Barat khususnya. Jadi dengan membeli produk-produk ini, kawan-kawan juga selain mendapatkan keuntungan secara langsung, mendapatkan juga keuntungan kalau dijual margin. Ini juga kawan-kawan secara tidak langsung membantu kawan-kawan yang tergabung di UMKM di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Barat. Dan sebagaimana diketahui gitu ya, kayak kemarin aja tuh Gubernur Jawa Barat Kang Emil tuh ada campaign untuk bagaimana ASN ini berbelanja di UKM. Nah, kita pun juga secara tidak langsung ini membantu menolong gitu ya, membantu mensejahterakan para UKM yang ada di Indonesia. Begitu Teh Nera. Oke, baik Pak Habib, sepertinya mitra-mitra mau pada belanja nih Pak Habib ya. Iya. Betul. Ustadz atau Prof Slamet ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya, baik.
Teh Nera, makasih atas kesempatan terakhirnya. Pertama, produk-produk yang tadi disampaikan oleh Pak Bibi adalah produk yang ready to eat. Sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, tentunya ini merupakan stamina yang sangat luar biasa sekali Pak Habibie, Pak Dr. Tarmizi, dan ini bisa menjadi sebuah imunitas di tengah pandemi. Karena sekali lagi, proteinnya terbaik, lemak terbaik juga, demikian juga dengan dagingnya juga daging terbaik, lemak terendah, dan merupakan karya anak negeri yang harus kita bela dan beli. Tentunya buat rekan-rekan yang ingin menekuni on-farm-nya, nanti juga akan kita buat desain ya Pak Dr. Tarmizi, bagaimana rekan-rekan yang mitra-mitra seluruh Indonesia ini bisa menjadi partner-partner kita dalam mengembangkan usaha di bidang on-farm-nya. Tentunya saya berharap sebagai Ketua Umum Asosiasi Peternak Indonesia, dan istiqomah dari tahun 92 ini tidak bisa seorang selamat saja, tetapi kalau lihat 270 juta jiwa tadi, yang Kak Wirda tadi sampaikan di awal bahwa ini sesuatu yang baru banget, sesuatu yang menurut saya utama banget, dan perlu campaign baik, perlu pemberitaan baik juga. Untuk itu nanti rekan-rekan dari mitra-mitra Paitren ini juga nanti kita lengkapi dengan dokumen-dokumen ini loh sejatinya, kandungan gizinya, kandungan kolesterolnya, sehingga menjadi backup untuk menjadikan informasi nilai gizi yang terbaik. Dan saya yakin dengan video yang ditayangkan oleh Pak Wibi tadi, cukup banyak porsinya. Itu kalau satu kaleng, insya Allah dengan sardens dan makarel masih menang produknya Paitren. Sekali lagi, gerakan bela dan beli harus kita mulai dari saudara-saudara kita. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat Pak Dr. Tarmizi, Pak Habibie, Teh Nera, Kak Wirda, dan khusus kepada Pak Yai Yusuf Mansur yang telah mendorong ini semua. Tadi juga beliau sampai mendoakan kita semua, dan ini bisa di-IPO-kan, dan ini menjadi sebuah kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Silakan, Ustaz Tarmizi, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Terima kasih buat mitra-mitra teman-teman internet ya. Ini turunan bisa banyak. Dari yang disampaikan sama Prof. Selamat itu turunan bisnis banyak. Pada saat potensi aplikasi puyuh ini menyebar ke Indonesia, maka nanti dibutuhkan peternakan-peternakan ada di seluruh Indonesia. Jadi mitra-mitra ternak pun bisa buat kandang ternaknya. Nah nanti insya Allah kita sudah mempersiapkan dengan Prof. Selamat di daerah Sukabumi itu menjadi sekolah peternakan. Jadi mitra ternak bisa belajar. Turunannya banyak, pasti banyak sekali turunannya. Dan mudah-mudahan ini kalau kita melihat bisnis usaha yang saya sebutkan Al-Quran, kalau misalnya dengan ini sedang rame pernah terus juga itu. Nah sekarang dengan isu bagaimana isu puyuh yang tadi dengan data-data sampaikan sama Prof. Selamat, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang tahu. Tidak sampai ke mereka, maka sebenarnya mereka memilih. Karena kalau seperti yang Prof. katakan sangat luar biasa. Dan turunan bisnisnya nanti banyak. Termasuk tadi juga karena saya sehari nah nanti kita dari sekarang tuh mulai kan bagaimana nanti 4 tahun ke depan, mungkin 4 tahun ke depan puyuh bisa langsung IPO dan teman-teman menjadi pemegang saham duluan. Terima kasih. Dan selamat sehat. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Iya, bagaimana Pak Habib? Ada yang mau disampaikan lagi Pak Habib? Karena biar teman-teman langsung fokus ke virtual office untuk berbelanja ya. Tapi saya tadi buka-buka beberapa komen. Pertama, untuk yang makanan kaleng itu adalah ready to eat. Jadi udah bisa langsung dimakan.
Nah, paling kawan-kawan kalau pengen agak hangat ya udah tinggal ngangetin aja seperti itu gitu ya. Jadi itu udah siap makan ya, sudah siap makan. Kemudian tadi ada yang nanya abonnya ya, ditunggu bentar lagi lah. Kemudian nanti tadi yang nanya juga telur mentahnya ya, tunggu saja ya, tunggu saja. Nanti insya Allah kita akan segera siapkan seperti itu. Dari saya nggak panjang lebar, Teh Nera, cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh pengisi acara, Ustadz Tarmizi, Mas Darwis, Profesor Selamat, juga ada Kak Wirda dan Ustadz Yusuf Mansur. Jangan lupa ya hadirin yang sudah nyimak, sudah dapat ilmunya, segera langsung beli di Virtual Office atau di Belanjaku. Nah, sebelum kita closing acara ini, nanti akan ada satu video, tapi setelah penutupan ya. Nah, saya juga mau menginfokan nih bahwa nanti di Maret itu ada acara chat. Seperti itu ya Pak Habib ya? Ya, insya Allah seperti itu. Insya Allah. Boleh diinformasikan Ustadz Tarmizi acaranya? Ya, nanti insya Allah di bulan Maret tanggal 11 kita akan adakan event online. Mudah-mudahan bisa dihadiri sama 10.000 sampai 20.000 mitra. Amin. Terus di dunia. Itu namanya training. Nah, kita akan launching produk baru. Ada produk baru lagi nih, pokoknya kita launching terus produk baru. Biar launching produk baru. Pokoknya acara nanti 11 Maret. Pokoknya dahsyat ya, Tati. Ya, insya Allah kita sama yang Demasif. Nanti udah dikasih bocoran. Ada Demasif juga ya, Tati ya? Ya, nanti dia langsung main live musik. Ada berapa lagu yang dia terus nanti langsung semua ya. David kalau nggak salah. Nah, pokoknya sama ada Kang Asin, ada Bijasma, ada Yud. Insya Allah kita menyokong Ramadan dengan semangat Petren. Bentar ini. Pokoknya persiapkan diri Anda nih ya, di bulan Maret kita akan mengadakan event spesial. Nanti detailnya seperti apa akan kami informasikan lebih lanjut ya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menyimak dari setia nih dari jam 8 sampai jam 10 ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imunitas, dan jangan lupa istirahat malam ini dan besok langsung order lagi puyuhnya ya. Baik, saya mohon berdiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video persembahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mitra Training.net dan Petren di seluruh dunia, nantikan di tahun ini kita akan buat program dan produk baru yang kita pasarkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat. Dimulai di tanggal 14 Februari, terbuka buat umum. Jadi Anda semua, mitra Training.net maupun Petren, silakan gabung bersama kita. Kita akan memperkenalkan satu produk baru yang insya Allah manfaat. Insya Allah bagaimana produk ini bisa memberikan manfaat buat kita secara finansial dan juga sejahtera buat mereka semua, buat kesehatan. Di bulan setelah tanggal 14 Februari, nanti di bulan Maret kita akan ada super training. Jadi super training ini kita akan juga meluncing banyak produk-produk baru yang nanti bisa diberikan kepada masyarakat. Insya Allah juga berkah. Anda bisa bergabung dan lainnya juga bisa bergabung, baik mitra maupun orang-orang di luar ataupun masyarakat luas bisa bergabung sama kita. Nanti insya Allah di bulan Ramadan kita juga akan menggulirkan program-program baru yang sifatnya keislaman, yang sifatnya dakwah, tambah berkah insya Allah. Silakan buat Anda semua bergabung bersama kami. Insya Allah kita berkah dan halal. Insya Allah kita makmur dan sejahtera bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.